Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersum Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya diam-diam sekarang ini sedang membuka kembali dua kasus yang dua-duanya ini kalau serius itu bisa menyeret orang-orang dekat dari mantan Presiden Joko Widodo. Yang pertama itu adalah kasus soal kuota haji yang kemarin sudah disampaikan oleh PLT Deputi Penyidikan dan Pencegahan KPK Asep Guntur Raharjo. Dan yang kedua, nah ini yang terbaru dan ini ya, kelihatannya tidak langsung ke orang dekatnya Pak Jokowi, tapi pemeriksaan kasus ini bisa mengarah ke situ, yakni kasus dana hibah di Pemprov Jawa Timur. Sebenarnya yang diperiksa oleh KPK itu adalah mantan ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang dia adalah kader PDIP. Tapi berkat pemeriksaan dari atau karena pemeriksaan terhadap Kusnadi inilah kemudian muncul nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Karena setelah diperiksa oleh KPK, Kusnadi itu menyatakan bahwa dalam kasus ini, kata dia, eh, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu mengetahui. Nah, ini apa ceritanya ini? Karena kalau kita lihat pemeriksaannya ini kan itu sudah lama kasus ini ya, bahkan sudah ada yang dijadikan sudah ada yang divonis dan juga yang tersangkanya banyak sekali sampai 21 orang dan yang sekarang diperiksa itu adalah Kusnadi kader PDIP. Kenapa saya penting mengulang-ulang kader PDIP itu karena kan sekarang ini KPK itu kalau penilaiannya dari PDIP itu dianggap masih tetap menjadi alat dari Joko Widodo, bahkan digunakan untuk membalas dendam Joko Widodo karena Joko Widodo dipecat, bukan hanya Joko Widodo, Gibran dan Bobi itu dipecat dari PDIP. Makanya kemudian Hasto Kristianto itu dijadikan tersangka dan sekarang malah sedang berlangsung di pengadilan ya, kasusnya sedang digelar di pengadilan tipikor di Jakarta. Nah, Kusnadi ini juga kader PDIP. Ini yang diperiksa kader PDIP sekali lagi ya, bukan Khofifah. Tapi dari pengakuan kader PDIP inilah, dari pengakuan Kusnadi ini kalau serius KPK bisa harusnya juga ikut memeriksa Khofifah Indar Parawansa. Mengapa? Karena menurut Kusnadi, dia memastikan bahwa Khofifah Indar Parawansa itu sangat mengetahui soal penyaluran dana hibah yang kemudian ikan menjadi bancaan dan menyebabkan sejumlah penyelenggara negara dan sejumlah individu, sejumlah orang di Jawa Timur itu jadi tersangka bahkan sudah vonis di pengadilan ya. Ini ceritanya kita flashback ke tahun 2022. Pada tanggal 7 Juni 2022, pada waktu itu KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Dan pada waktu itu salah satunya yang ditangkap adalah Wakil Ketua DPRD Jatim dari fraksi Partai Golkar, yakni Sahat Tua Simanjuntak. Jadi yang lain ada staf dia, ada kepala desa dan sebagainya. Ini berkaitan dengan hibah ke desa-desa dan gitu kemudian untuk mendapatkan menyalurkan hibah ini maka para pimpinan DPRD itu kemudian dapat semacam cashbacknya. Jadi ini suap dari uang hibah itu gitu ya. Dan saat Tua Simanjuntak itu telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 26 September 2023. Jadi semuanya kasus lama ini, termasuk juga nanti kalau kita bahas soal kasusnya Yakut Khalil Qomas yang kemarin juga sudah kita bahas, itu tahun 2024 kasusnya. Setelah melakukan OTT, KPK itu juga melaksanakan penggeledahan di sejumlah tempat itu. Itu di ruang Sekda Jawa Timur, kemudian di ruang kerja Khofifah Indar Parawansa, bahkan di ruang kerja dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu pada waktu itu juga digeledah oleh penyidik KPK. Dan jubir KPK saat itu masih Ali Fikri menyatakan dari penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah dokumen. Namun Khofifah Indar Parawansa itu membantahnya. Pada waktu itu beredar kabar bahwa dari ruang Khofifah itu digeledah flash disk gitu dan dari flash disk itu kemudian diketahui pembagian jatah untuk hibah itu ya karena hibah ini memang hibah dari Provinsi Jawa Timur dan kemudian ini rupanya kemudian untuk siapa saja mendapatkannya itu rapat dengan DPRD. Ini sebenarnya permainan seperti ini biasa ya karena
biasa itu dalam pengertian bukan maksud saya itu benar ya, karena ya partai-partai itu melalui di DPRD itu pasti minta jatah gitu, dan ya gubernur biasanya masih ada kompromi-kompromi dengan para anggota DPRD ini, karena ini kan bagian dari upaya mereka ini tentu saja untuk memperjuangkan aspirasi dari para konstituennya begitu. Ya tapi kemudian dari sini ya muncul tadi uang suap untuk mendapatkan jatah dari hibah dari Pemprov Jawa Timur tadi. Karena itulah kemudian muncul spekulasi bahwa Hovifah terlibat dalam bagi-bagi jatah hibah tersebut. Namun sampai saat ini kan ternyata Hovifah itu jangankan jadi tersangka, dia juga tidak pernah diperiksa dalam kasus ini. Banyak yang mengait-ngaitkan mengapa kemudian Hovifah itu kok tidak ikut terseret kasus dana hibah ini. Ya karena dia punya kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo, dan lebih khusus lagi sebenarnya Khofifah ini punya kedekatan itu ini cerita lama ini dengan Luhut Panjaitan pada waktu itu, yakni ini yang menjadi tangan kanannya dari Pak Jokowi. Nah, pada Pilpres lalu itu Khofifah itu pada waktu itu kan sebenarnya suara dukungannya itu sangat ditunggu-tunggu karena kemana dia akan melakukan dukungannya itu akan menjadi salah satu dianggap akan menjadi salah satu faktor seorang kandidat pada Pilpres memenangkan Pilpres di Jawa Timur gitu. Nah, rupanya kemudian akhirnya Khofifah itu menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming. Banyak yang menyebut ini Khofifah ini tersandra gitu ya karena kemudian akhirnya terpaksa mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya, jauh sebelumnya pada waktu dia jadi mencalonkan gubernur kan dia juga didukung oleh Pak Prabowo, dan makanya bisa aja nih sebagai balas budi gitulah, katakanlah seperti itu. Karena ada kasus ini, kemudian kasus hibah ini kemudian dikait-kaitkan bahwa dia tersandra dan dia terpaksa memberikan dukungannya. Tapi sebenarnya kan seperti saya sebut dengan Jokowi dia sangat dekat dengan Prabowo, juga pada Pilgub dia didukung. Nah sekarang setelah 3 tahun berlalu Jokowi itu tidak lagi berkuasa, mengapa kasus itu kok kemudian diungkit kembali? Kemarin hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, penyidik KPK memeriksa Kusnadi. Ini mantan ketua DPRD Jawa Timur yang kemarin bikin heboh karena dia kapan-kapannya diculik dan kemudian ditemukan seperti orang linglung di Madura gitu. Tapi dia belakangan dia membantah dia pernah diculik gitu. Dan Kusnadi ini menyatakan ketika setelah diperiksa oleh penyidik kepada wartawan, dia memastikan bahwa Khofifah itu mengetahui proses penyaluran hibah itu. Ya dana hibah itu kan prosesnya ini ya, ini prosesnya maksudnya bukan materi ya. Itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Ya karena itu kemudian Kusnadi meyakini bahwa Khofifah mengetahui soal dana hibah itu yang ujung-ujungnya kan menjadi kasus korupsi. Orang dia, maksudnya itu Khofifah, yang mengeluarkan dana hibah, masa dia nggak tahu, kata Kusnadi. Inilah yang kemudian menjadi bola panas dan bola liar kan. Karena Kusnadi sendiri kemarin itu menyatakan bahwa dia siap kok kalau harus ditahan karena kasus tersebut. Nah, pernyataan dari Kusnadi itu saja sangat menarik dan menyiratkan bahwa dia sendiri juga terkait kasus itu, dan juga dia nggak mau sendirian dong. Kalau gitu Gubernur Khofifah juga harus dilibatkan, harus diseret juga gitu. Tapi pertanyaannya, apakah KPK mengembangkan kasus tersebut akan lebih jauh? Atau sebenarnya targetnya itu hanya memeriksa Kusnadi yang kader PDIP ini, tapi sayangnya kemudian ternyata Kusnadi malah menyeret-nyeret nama Khofifah. Ini yang sangat menarik ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa ya terbuka kemungkinan ketika ditanya oleh wartawan apakah Khofifah akan dipanggil juga sebagai saksi, dia menyatakan setiap informasi dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tentunya semua akan didalami oleh penyidik. Dan penyidik akan melihat jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya. Tentu KPK akan memanggil pihak-pihak tersebut. Ini kata Budi ya. Ini hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Ini walaupun pernyataan ini normatif dan ini terkesan memang bersifat diplomatis. Seperti saya sebut tadi kan PDI selama ini dia merasa menjadi target dari balas dendam Jokowi setelah dia dipecat sebagai kader. Dan KPK itu jelas ini para kader PDIP menuduhnya sebagai alat Jokowi untuk membalaskan dendam.
Dasarnya yang jelas karena itu tadi Sekjen Hasto Kristianto yang kini tengah menjalani persidangan dalam kasus Harun Masiku itu adalah korban. Itu kalau menurut PDIP. Nah, apakah ini setelah sekian lama kasusnya dikorek kembali kemudian yang dikejar itu adalah Kusnadi, itu bagian dari itu, bagian dari paket balas dendam Jokowi dengan menggunakan KPK. Ini yang saya kira sekarang ini jadi spekulasi panas. Selain kasus dana hibah Pemprov dari Pemprov Jawa Timur, KPK kan juga seperti pengakuan PLT Deputi Penindakan dan Pencegahan, yakni Asep Guntur Rahayu, dia menyatakan mereka itu juga kemarin tengah mengusut kasus kuota haji. Tapi kemudian ketika ditanya oleh wartawan, ini Wakil Ketua KPK Fitro Royanto menyatakan itu masih belum sampai ke penyidikan kok katanya gitu. Jadi dia ingin menafikan bahwa itu enggak, belum terlampau apa ya, mungkin belum, kesannya belum terlalu serius gitu kasus ini gitu ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara Budi Prasetyo. Nah, Yakut ini kan selama ini juga dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan dalam kasus kuota haji ini banyak yang mencurigai Jokowi itu sengaja menyelamatkan Yakul dengan cara memerintahkan Yakul untuk tetap berada di luar negeri. Ini kan berkaitan dengan konten yang kemarin saya sampaikan bahwa pada saat pansus haji itu bekerja, ini pansus ini dibentuk oleh Komisi 8, ini kan dipicu oleh temuan-temuan dari tim pengawas haji pada tahun 2024 yang mereka mencurigai ada permainan dalam jual beli kuota haji ya, kuota tambahan yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada Joko Widodo, yakni sebanyak 20.000 yang waktu itu dimaksudkan untuk mengurangi antrian panjang jemaah haji Indonesia karena udah di Sulawesi Selatan sampai 41 tahun ya antriannya itu. Pada waktu itu kesepakatannya dengan Komisi 8 DPR dan pemerintah itu disepakati bahwa dari 20.000 kuota tambahan haji itu hanya 8% maksud saya yang diberikan kepada kuota jemaah ONH Plus. Jadi artinya hanya tambahan 1.600 orang. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya kemudian total yang diberikan kuota tambahan itu 10.000 kepada ONH Plus. Artinya dibagi dua ya, 10.000 untuk ONH Plus, 10.000 untuk ONH reguler. Nah, ini kan kemudian menimbulkan kecurigaan dan juga tentu saja buat DPR ini menyalahi kesepakatan. Dan kalau kemudian menyalahi kesepakatan, ada apa? Ini pasti berkaitan dengan mereka mencurigai soal adanya duit besar di situ. Karena kalau kuota itu diberikan kepada ONH Plus, itu artinya penyelenggara haji, travel haji, ya nggak mungkin mereka itu gratisan saja, karena mereka panen besar dengan tambahan kuota ini gitu. Karena itulah kemudian dibentuk pansus haji dan Yakul Kolil Komas ini sampai 3 kali dipanggil, dia tidak pernah datang oleh pansus haji ini. Pada waktu itu mereka bahkan berencana memanggil paksa, minta bantuan polisi untuk memanggil paksa Yakul Kolil Komas. Tapi bagaimana dipanggil karena Yakulnya ini terus-menerus berada di luar negeri. Sangat aneh banget, ada Menteri Agama itu dia diperintahkan setelah dari Arab Saudi, dia ke Vatikan, dari Vatikan dia ke Perancis, dan di Perancis ini katanya mewakili Presiden Jokowi. Tidak mungkin Presiden itu tidak tahu bahwa pada saat itu berlangsung pansus haji ya, dan Yakul itu diundang tidak hadir sampai 3 kali. Nah, ini kan kemudian orang mencurigai, kenapa ya Pak Jokowi kan harusnya marah ya, karena itu kan jatah kuota tambahan itu yang dia peroleh dari Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan itu dimaksudkan untuk mengurangi panjangnya antrian jamaah haji Indonesia. Tapi malah diberikan ke ONH Plus. Tapi kok Jokowi bertanya kenapa malah dia memerintahkan Yakul tetap berada di luar negeri dan baru pulang setelah masa kerja dari pansus haji itu berakhir pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin. Ini masa kerja para anggota DPR masa bakti 2019-2024 ya. Karena setelah itu kan pelantikan anggota yang baru. Kasus Yakul ini juga sangat menarik ya, karena kendati pansus haji itu berakhir masa kerjanya dan tidak bisa mendatangkan mendatangkan Yakul, tapi kan rekomendasinya antara lain agar aparat penegak hukum menindaklanjuti. Sementara itu masyarakat sendiri, ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang rame-rame melaporkan Yakul ini agar segera diperiksa. Ini bukan hanya satu kelompok, sampai ada 5 kelompok ini yang melaporkan Yakul agar diperiksa oleh KPK. Tapi KPK nggak bergeming ya. Jadi kasus ini mandek seperti itu sampai kemudian pada bulan Mei kemarin ada yang menggugat KPK karena kasus itu seperti dipeti eskan.
Nah, tiba-tiba sekarang ini PLT Deputi Penindakan dan Pencegahan itu menyatakan bahwa mereka tengah mengusut kasus itu. Tapi ini belum menjadi di penyelidikan ya, masih diusut. Diusut pun udah sangat bagus ya karena ketimbang dipetieskan. Jadi kasus ini apakah ditindaklanjuti atau tidak itu nanti kita bisa menjadikan itu sebagai indikator. Apakah KPK ini masih di bawah kendali Joko Widodo sehingga kemudian orang-orangnya aman ya nggak dilanjutkan penyidikannya oleh KPK atau kemudian ini KPK ternyata kali ini berbeda karena mereka sudah tidak lagi di bawah kendali Jokowi. Jokowi tidak lagi jadi presiden. Karena bagaimanapun juga banyak kecurigaan terhadap KPK ini. Dan PDIP nggak salah ya kalau waktu itu menilai bahwa mereka jadi korban balas dendam. Karena begitu mereka dilantik oleh presiden itu, para pimpinan KPK itu kan langsung menggelar kasus Hasto berkaitan dengan Harun Masiku dan kemudian meningkatkan statusnya menjadi penyidikan dan Hasto menjadi tersangka pada waktu itu. Sementara banyak kasus-kasus lain yang mandek ya kasus ini ya antara lain kasus Yakult yang tidak ditindaklanjuti, kasus juga soal hibah di Jawa Timur gitu. Kalau kasus ini nanti misalnya kasus Yakult ini ternyata ya cuman omon-omon saja tidak ditindaklanjuti, kemudian dalam kasus hibah di Provinsi Jawa Timur itu ternyata hanya berhenti pada Kusnadi, kader PDIP yang mungkin dia karena dia sendiri sudah siap dijadikan tersangka, ya ini akan semakin menegaskan kecurigaan publik bahwa KPK itu masih menjadi kepanjangan tangan Jokowi. Ya kalau udah seperti itu sebaiknya dibubarkan saja ya karena nggak ada gunanya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.